Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 MKP kelas EPA 2018 akan menjelaskan materi pra-UAS yang pertama, yakni materi ke-9, yaitu Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau APBN. Yang pertama adalah pengertian dari APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan serta pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Secara umum, pengertian terhadap anggaran negara adalah 1. Mewujudkan suatu rencana keuangan negara atau pemerintah. Yang kedua, mewujudkan suatu rencana pembangunan nasional. Yang ketiga, mewujudkan suatu rencana anggaran belanja negara. Yang keempat, mewujudkan suatu rencana anggaran pendapatan negara. Dan yang terakhir adalah berlaku selama 1 tahun anggaran. Pengertian secara khususnya, dalam arti yang digunakan dalam praktek kenegaraan di Indonesia, maka pengertian anggaran negara atau yang disebut APBN ini dapat mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan, di mana dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian dari pasal tersebut memiliki 5 unsur APBN, yaitu 1. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Kedua, APBN ditetapkan setiap tahun yang berarti APBN berlaku untuk 1 tahun. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang kelima, APBN ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan peran ekonomi politik APBN. Selanjutnya adalah fungsi dari APBN. Berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa fungsi dari APBN ada 6. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima adalah fungsi distribusi. Fungsi ini mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari APBN. APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari perpajakan maupun non-perpajakan, termasuk di dalamnya adalah hibah yang diterima oleh pemerintah, sedangkan pengeluaran atau belanja adalah belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran tersebut ditampung dalam satu rekening yang disebut Rekening Bendaharawan Umum Negara atau BUN di Bank Indonesia. Pada dasarnya, semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut. Namun, pemerintah juga membuka beberapa rekening khusus di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah dengan beberapa alasan seperti untuk mengelola pinjaman luar negeri, untuk mengadministrasikan dan mengelola dana-dana tertentu, serta untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran lain yang dianggap perlu untuk dipisahkan dari rekening BUN. Terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain, pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening-rekening khusus tadi harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN atau Rekening Bendaharawan Umum Negara.
Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening pun adalah merupakan penerimaan dan pengeluaran negara yang on budget. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai APBN sebagai suatu rencana keuangan. Nah, APBN sebagai suatu rencana keuangan itu artinya bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang struktur dan susunan APBN. Yang pertama itu pendapatan negara dan hibah, di mana pendapatan negara ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pendapatan dari pajak. Pajak dalam negeri itu bisa dari pajak penghasilan, terus pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu ada pendapatan pajak bumi dan bangunan, lalu pendapatan pajak cukai, serta pajak lainnya. Dan kemudian ada pendapatan pajak internasional, itu ada pendapatan dari pajak bea masuk dan bea keluar. Setelah itu ada penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini dibagi lagi. Yang pertama ini penerimaan sumber daya alam. Yang pertama penerimaan sumber daya alam minyak, bumi, dan gas bumi. Yang kedua itu ada penerimaan sumber daya alam non minyak bumi dan gas bumi. Terus ada lagi pendapatan bagian laba BUMN, itu ada pendapatan laba BUMN perbankan dan pendapatan laba BUMN non perbankan. Nah, setelah itu ada juga PNBP lainnya, itu pendapatan dari pengelolaan BUMN, ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan kejaksaan dan peradilan, pendapatan pendidikan, pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, serta ada pendapatan iuran dan denda. Nah, ada juga pendapatan BLU. Nah, ini itu ada pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hibah badan layanan umum, pendapatan hasil kerja sama BLU, serta pendapatan BLU lainnya. Nah, selanjutnya itu ada belanja negara. Tadi sudah ada pemasukan, sekarang belanjanya, pengeluarannya. Nah, besaran belanja negara itu harus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, asumsi dasar makroekonomi, lalu kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan, resiko, serta kondisi dan kebijakan lainnya. Nah, contohnya itu belanja negara itu ada belanja pusat, itu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan lain-lain, sampai bantuan sosial itu di pusat. Dan untuk anggaran belanja untuk daerah itu ada dana perimbangan, dana otonomi khusus, serta dana penyesuaian. Nah, dalam belanja ini juga negara harus melakukan pembiayaan seperti pembiayaan dalam negeri. Itu contohnya pembiayaan hasil pengelolaan aset, terus pembiayaan luar negeri itu seperti penarikan pinjaman luar negeri, terus ada pembiayaan penerusan pinjaman, terus ada pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo. Nah, slide selanjutnya itu ada data defisit anggaran APBN 2011 sampai 2016. Nah, defisit fiskal 2016 itu diperkirakan bakal membengkak menjadi 2,5% dari GDP, meskipun pemerintah telah memangkas APBN karena tidak tercapainya penerimaan pajak. Nah, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan defisit yang ditargetkan sebelumnya. Dalam defisit anggaran selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga
kebijakan defisit anggaran merupakan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada RAPBN 2019-2020 yang baru disusun, dan ini dalam RAPBN ini total anggarannya itu ada 1.669,98 triliun. Nah, yang diprioritaskan di APBN ini ada pelayanan umum itu senilai 473 triliun. Terus ada pengeluaran untuk sektor ekonomi, lalu disusul oleh perlindungan sosial, lalu pendidikan, dan yang paling kecil dari alokasi RAPBN ini adalah pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya adalah realisasi pendapatan, belanja, dan defisit APBN per Januari 2019 dan 2020. Jadi ini ada tiga yaitu pendapatan, belanja, sama defisit. Jadi tahun 2019 itu tahun 2020 pendapatannya itu sedikit turun dari yang 103 triliun menjadi 100 lebih sedikit triliun, tapi belanjanya itu mengalami kenaikan. Nah, dari sini karena pendapatan menurun dan belanjanya naik, maka ada defisitnya itu hampir mencapai 50 triliun, di mana dapat diketahui yang warna biru itu defisit yang tahun 2020 defisitnya sedikit berkurang dari tahun lalu. Selanjutnya, sumber pembiayaan defisit APBN 2020. Anggaran pendapatan dan belanja negara 2020 resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Selasa 24 September. Defisit APBN 2020 mencapai 307,2 triliun atau 1,76% dari produk domestik bruto. Pembiayaan defisit yang terbesar berasal dari utang, di mana utang tersebut sebesar 351,9 triliun. Sumber pembiayaan lainnya berasal dari pinjaman sebesar 5,1 triliun dan pembiayaan lainnya 25 triliun. Adapun pembiayaan defisit yang berasal dari investasi minus 74,2 triliun, sedangkan kewajiban penjaminan minus 0,6 triliun. Defisit APBN 2020 tidak berubah dari RAPBN 2020. Terjaganya defisit ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Dengan besaran defisit ini, pemerintah dapat memberikan stimulus kepada perekonomian, melaksanakan program pembangunan yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan. Nah, untuk selanjutnya, perbandingan APBN tahun 2017 dan 2018 dapat kita perhatikan bersama pada gambar tersebut. Untuk pendapatan negara dan belanja negara meningkat, sedangkan pembiayaan anggaran dari tahun 2017 ke tahun 2018 menurun sebesar 0,37%. Selanjutnya, perbandingan indikator APBN Indonesia dengan negara ASEAN pada tahun 2018. Di mana dalam tabel di atas dapat kita lihat beberapa indikator dari APBN suatu negara. Di antaranya ada pembayaran penghasilan utama, penerimaan pendapatan utama, pengeluaran militer, pengeluaran konsumsi akhir, dan pengeluaran nasional bruto. Untuk pembayaran penghasilan utama, Indonesia lebih tinggi dari dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Thailand. Sedangkan untuk penerimaan pendapatan utama, Indonesia tertinggal dengan negara Malaysia. Nah, cukup sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.